Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nurani Swarto, Happy Cooking. Gimana bun kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan lancar terus ya kegiatannya. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu sayur godok labu siam. Ini tuh rasanya enak banget ya bun ya. Ini menu untuk di akhir bulan ya. Ini simple banget dan membuatnya tuh satu nggak pakai ribet. Bahan-bahannya juga recommended banget ya, nggak yang aneh-aneh dan nggak macam-macam ya. Ini ada telur puyuh, ada tempe dan juga labu siam, dan cocok juga buat ide menu sehari-hari. Untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya sampai akhir. Dan bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini yang jelas ada labu siam. Saya menggunakan labu siamnya 200 gram, ada tempe 1 papan, dan juga ada telur puyuh. Ini ada 250 gram ya, sudah direbus. Lalu ada santan 1 liter kekentalan sedang. Tadi ini saya menggunakan 1 butir kelapa yang ukuran kecil ya. Dan untuk step yang pertama ini potong memanjang ya labu siamnya, kayak korek api tapi tebal sedikit ya teman-teman. Ini dipotong-potong dan ini hasilnya ya setelah dipotong. Kemudian saya sisihkan. Kemudian ada tempe. Tempenya ini dipotong kecil-kecil aja ya, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal banget ya bun ya. Dan ini hasilnya ya, kemudian saya sisihkan. Dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan blender. Kemudian ada cabai merah keriting 5 buah. Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya bun ya. Lalu ada bawang putih 3 siung ukuran besar-besar. Lalu ada bawang merah 5 siung, ini ukurannya besar-besar semuanya ya bun ya. Kalau yang kecil-kecil boleh juga ditambahkan lagi. Lalu ada kemiri 2 butir dan ketumbar 1 sendok makan, dan dihaluskan. Waktu menghaluskannya saya tambahkan dengan minyak ya. Dan untuk step yang selanjutnya ini saya mau goreng sebentar telur puyuhnya ya, supaya tidak hancur. Ini setelah berkulit kemudian saya angkat lalu ditiriskan ya. Ini gorengnya sebentar aja. Kemudian saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, lalu ada cabai merah keriting. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau ada ebi kering boleh ditambahkan lagi ya ebi keringnya ya bun ya, biar aromanya tuh wangi banget. Tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah. Nih untuk bumbu aromatiknya ada daun salam, daun jeruk, dan juga ada lengkuas dan serai. Ini lengkuas dan serainya saya geprek dulu ya supaya aromanya lebih keluar lagi. Ini masih tetap ya bun ya, saya aduk-aduk lagi. Ini sudah mulai minyaknya naik ke atas ya, bumbunya sudah matang. Kemudian saya masukkan tempe. Nih saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya. Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang aja ini bun. Kemudian saya masukkan labu siamnya juga ya, dan diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya. Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya bun ya. Jangan bosan-bosan dari resep dari saya ya bun ya. Kemudian saya tambahkan dengan air. Ini tadi ada sisa bumbunya ya, saya masukkan sekalian. Lalu diaduk-aduk lagi. Ini saya tambahkan gula merah. Gula merah boleh juga diganti dengan gula putih ya. Lalu ada garam, saya menggunakan garam kasar, dan juga ada penyedap. Untuk mereknya semuanya sesuai selera ya bun ya. Ini saya menggunakan garam kasar, boleh juga garam halus. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Untuk banyak sedikitnya ini disesuaikan ya bun ya untuk seasoningnya. Dan ini saya masukkan santan. Ini boleh santan instan atau santan biasa pun boleh ya. Sesekali diaduk-aduk ya bun ya supaya tidak pecah santan. Ini saya menggunakan minyaknya sedikit aja ya bun ya, karena tadi menghaluskan bumbunya itu udah pakai minyak juga ya. Ini saya aduk-aduk lagi. Lalu yang terakhir ini saya tambahkan telur puyuh yang digoreng tadi ya bun ya. Ini diaduk-aduk lagi dan masak sampai semua bahan ini matang ya. Ini enak banget, makanya bisa pakai lontong atau nasi pun boleh ya bun ya. Dan ini hasilnya ya.
Dan jangan lupa untuk dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya, karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya bun ya. Ini tuh rasanya sudah enak banget, sudah mantap, dah sip banget. Kemudian saya angkat dan siap untuk disajikan. Dan ini hasilnya ya bun ya. Sayur godok labu siam ini tuh rasanya enak banget, mantul pokoknya, apalagi kuahnya ini ya. Ini makanya sama lontong atau nasi anget pun cocok ya. Ini nggak usah pakai lauk lagi, ini aja sudah cukup ya bun ya. Udah lengkap, ada sayur dan juga ada lauknya ya. Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah, atau bunda-bundaku yang sudah menonton dan mendukung channel saya. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.